Tanah yang ada sekarang ini adalah tanah leluhur. 2 pohon yang berbuah waktu tahun lalu, tapi sudah menghasilkan nilai rupiah sekitar 500.000. Tanahnya dia tanami jengkol, jadi sekali panen itu bisa sampai 1 ton. Karena kenapa kami pilih tanaman jengkol? Karena kami lihat bahwa daerah kami adalah daerah pegunungan. Kami masyarakat Uraso berpikir bahwa khususnya masyarakat yang ada di Likudengen yang bermukim sekarang di 2 dusun, Kumila dan Kampung Baru, bahwa tanah yang ada sekarang ini adalah tanah leluhur yang sejak turun-temurun sudah dikuasai dan dikelola oleh nenek moyang sampai dari generasi ke generasi sampai sekarang. Tahun 80-an tanah ini diklaim PNP 28 dan dikelola bukaannya itu tahun 83-84 penanaman sawit yang pertama dengan luasan lahan yang dikapling itu 2020 hektar. Lalu bukaan kedua 86-87. Terus setelah itu kita masyarakat yang ada di sekitar Likudengen dan Timboni ke sana sudah tidak diizinkan oleh baik pemerintah desa maupun perusahaan, dilarang untuk mengelola lahan. Kalau kita terus dilarang ya mengelola yang sebenarnya tanah kita, maka lahir kesadaran bahwa ini sudah tidak benar. Dari tanah ini orang tua kita turun-temurun hidup, lalu kita generasi yang sekarang mau nyaris mengarah ke kemiskinan, lahir kesadaran enggak, ini kita harus kelola, kita punya lahan kembali. Konflik PTPN 14 di Sulsel, kita tahu bahwa berhadapan dengan PTPN itu sangat panjang, advokasinya sangat panjang, termasuk yang terjadi di Uraso ini, di Luwu Utara, Desa Uraso, Kampung Likudengen. Jadi pada dasarnya teman-teman KPA melakukan advokasi khusus PTPN sebenarnya bersinergi dengan teman-teman organisasi lainnya. Jadi bagaimana membangun kekuatan perjuangan masyarakat dalam mengambil hak-haknya, mengembalikan dari sampai kemudian terjadi proses reclaiming, itu sejarah panjang advokasi sudah memang butuh resource yang kuat. KPA melakukan penguatan di sini, misalnya kita melakukan pendidikan sekolah agraria selama seminggu di 2010, meskipun jauh sebelumnya sudah terlibat bersama teman-teman lain. 2010 mulai fokus melakukan pendidikan sekolah agraria, melibatkan beberapa anggota dan teman-teman jaringan dan dari beberapa masyarakat dari beberapa tempat juga yang berhadapan dengan konflik PTPN. Jadi memperlihatkan bahwa perjuangan masyarakat Likudengen, LKM Likudengen dan sekarang menjadi Serikat Tani Likudengen itu sudah mendapatkan hasil seperti ini. Ini lahir dari kesadaran ketika waktu awal-awal perjuangan ini bahwa cara-cara yang kita pakai kan demonya demo frontal ke kecamatan, ke DPRD, bolak-balik. Lalu kawan-kawan pendamping waktu itu mendiskusikan bahwa cara-cara
demo ke kantor desa, ke kantor kecamatan, ke kabupaten ini justru akan merugikan kita sebagai masyarakat, karena otomatis kita kendalanya di soal dana dan waktu. Kita terbatas di dana, lalu kalau itu terus dilakukan maka kita akan kehabisan waktu. Maka muncul kesadaran bahwa demo yang ke pemerintah kita ubah jadi demo lapangan. Mau membuktikan juga bahwa sebenarnya kita masyarakat ini tidak hanya dihidupkan oleh sawit. Dengan tanaman lain pun selain sawit bisa kita hidup. Kemarin ada bahasa jengkol melawan sawit. Kenapa kalau kami menanam sawit, kan akhirnya sekarang ini PTP menanam sawit. Ketika kami mau menanam, memang kami masyarakat larang kemarin untuk menanam sawit. Kenapa? Karena ketika kami menanam sawit, otomatis kami mendukung PTP yang menanam sawit saat ini. Untuk itu kami beralih ke tanaman lain, yaitu tanaman pangan untuk kebutuhan menggantikan sawit yang ada. Kelola lahan, menanam apa yang bisa kita tanam dan bisa hidup dari situ. Nah, terus kenapa jengkol dan bukan sawit? Ini pun muncul kesadaran. Karena kenapa kami pilih tanaman jengkol? Karena kami lihat bahwa daerah kami adalah daerah pegunungan. Karena kenapa kami tidak takut, saya tawarkan kepada masyarakat. Mari kita tanam tanaman jengkol karena tanaman ini bagus untuk daerah kita. Karena tanaman ini istilahnya tebang pohon, tanam pohon. Bisa untuk penghijauan dan juga bisa untuk pangan. Ya, akhirnya masyarakat, bukan hanya saya mengajak, tetapi saya memberikan contoh kepada masyarakat. Memulai dari menanamnya, sampai pemeliharaannya, dan sampai seling 4 tahun setelah saya mengajak tanam jengkol, sudah menghasilkan. Dan saya juga istilahnya mengajak bagaimana caranya mengambil produksi yang sudah berproduksi selama 4 tahun setelah penanaman jengkol itu. Saya punya lahan itu cuma sekitar setengah hektar saja, tapi tanaman jengkol di dalam sudah sekitar 50 pohon. Waktu jual pertama itu cuma 2 pohon yang berbuah waktu tahun lalu, tapi sudah menghasilkan nilai rupiah sekitar 500.000. Itu. Kalau sekarang sudah ada sekitar 30 pohon, tapi tidak tahu berapa karena belum panen. Ya, mungkin minggu depan sudah mulai panen. Kalau merica, kalau sekali panen itu sekitar, kan cuma sedikit. Kalau merica saya cuma sedikit, cuma tanamnya di belakang rumah saja, yaitu sekitar 300.000 saja bisa penghasilan. Sekali panen. Itu bisa berapa kali panen? 2 kali sebulan. Iya. Kayak ini pemudanya kan ini Bang Heri Niko. Dia itu Heri Niko dan Abner. Udah garap ini tanahnya dia tanamin jengkol. Jadi sekali panen itu bisa sampai 1 ton. Ini ada kebunnya pemuda di depan sana kan, itu yang awalnya kami tanam merica tapi itu gagal Kak, gagal. Terus beberapa lama, mungkin sekitar 1 tahun itu lahannya kosong. Terus inisiatif dari ini Pak Akis sering datang ke rumah kan ngobrol, Jen gimana lahannya pemuda di sana itu udah kosong. Coba rembuk kembali sama teman-teman pemuda. Terus saya bicara dengan ketua pemuda saya katakan, Pak, ini lahan kita di sana udah kosong. Gimana kalau kita coba garap kembali? Kan sekarang itu udah ada bibit jengkol, kita udah nggak bisa beli lagi kan. Di sini di warga itu jengkolnya bisa kita ambil untuk jadikan bibit. Makanya beberapa waktu yang lalu kami ini tanam bibit jengkol sekitar 30 pohon. Setelah bibitnya tumbuh, kami udah tanam di sana, Kak. Damara ini mendorong
Banuato Siaja itu, yang kita akrab kenal dengan Baruga itu sebagai pusat pendidikan rakyat. Nah, upaya-upaya lain memang pengembangan komoditi dan produk-produk kayak merica, terus madu tadi, madu trigona. Kalau jengkol itu belum sampai ke tahap pengolahan, jadi baru penjualan langsung. Buktinya dari tahun 80-an cuma 1-2 orang anak-anak di sini yang sampai ke SMA. Setelah mereka mengolah lahan, sekarang sudah ada yang banyak yang sarjana. Dan itu bukan dari sawit saja. Karena dibuktikan bahwa tahun 80-an ada sawit, 1-2 yang sarjana itu pun anak-anak yang pegawai dan pensiunan TNI Polri. Sekarang masyarakat biasa pun sudah ada yang sarjana. Waktu kita hanya fokusnya ke sawit kan cuma satu yang diharap. Nah, dari kesadaran bahwa dari satu penghasilan maka tidak akan mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekolah. Nah, muncul kesadaran bahwa apapun yang kita tanam selain sawit, diyakini itu akan membawa berkah, termasuk jengkol. Dan hitung-hitungannya kita sudah hitung kemarin, dengan harga yang paling murah pun, sawit misalkan 1 hektar bisa, hitungan kita kemarin mendapat sampai 10 juta per tahun dari 1 hektar. Kalau jengkol hitungan per hektar 100 pohon, taruhlah 20 kilo lah per pohon satu musim. Kali 100 pohon berarti 2 ton. 2 ton kali taruhlah 10.000, sudah 20 juta. Sawit yang 1 hektar ini 10 juta itu kotor, belum dihitung yang pengeluarannya, ongkos pupuknya, ongkos panennya. Nah, kalau jengkol hitungan 10.000 per kilo per hektar, minimal 20 juta kotor. Dikeluarkan ongkos kerja masih bisa dapat 13 juta. Dari tahun 80-an penanaman sawit di sini sampai sebelum panen jengkol, tidak ada dan tidak pernah sekalipun masyarakat itu, karena di sini mayoritas yang Kristen ya, yang memberikan semacam sumbangan ke gereja atau perpuluhan ya, itu lebih dari 100.000, 200.000. Tapi begitu jengkol panen raya, mereka menghasilkan ekonomi lebih, itu tidak tanggung-tanggung mereka sampai menyerahkan perpuluhan ke gereja sampai jutaan. Kalau terkait ke depan untuk legalitas tanah ini, tetap kita akan perjuangkan yang namanya legalitas tanah. Tetapi itu bukan yang utama. Pemerintah mau ngasih legalitas atau tidak, yang penting kita sudah berbuat baik, bahwa sudah menyampaikan ke pemerintah kita ingin mendapatkan hak atas tanah secara legalitas, tapi kalau itu pun belum direalisasikan, tetap kita akan jalan terus, karena memang hidup ini butuh tanah. Jadi pemerintah mau ngasih legalitas atas tanah ini atau tidak, kami sudah bertekad bahwa hidup dan mati memang harus di sini.